Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok D1 Praktikum Teknologi Sediaan Solida, Program Studi Farmasi, Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Islam Bandung. Pada kesempatan kali ini, kami akan menyampaikan materi pembuatan tablet dengan metode granulasi basah. Anggota kelompok D1 terdiri dari Zulfa Asmalah, Eka Nurjanah, Sandra Antariksa Sahara, M. Fahri Ramadan, Ismah Nurul Ain, M. Aziz Aulia Rahman, dan Laila Afifah AB. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Fahri Ramadan, NPM 1006031717126. Saya akan menjelaskan formula yang digunakan dan pertimbangan pemilihan formula tersebut. Yang pertama yaitu parasetamol sebagai zat aktif. Parasetamol digunakan karena dilihat dari sifat fisik dan kimianya, tahan terhadap pemanasan dan pembasahan. Lalu yang kedua ada amprotab. Amprotab digunakan sebagai penghancur yang merupakan bahan yang menyebabkan tablet hancur ketika kontak dengan cairan saluran cerna dan dapat menarik cairan ke dalam tablet karena afinitas terhadap air kuat melalui tubuh. Yang ketiga, menggunakan PVP. PVP ini digunakan sebagai pengikat granul karena dapat menghasilkan sudut dia minimum menghasilkan finar yang lebih sedikit dan daya kompatibilitas lebih baik. Yang keempat, menggunakan MG stearat. MG stearat ini adalah sebagai lubrikan dan dapat mengurangi gesekan yang terjadi selama pencetakan tablet antara massa tablet dengan dinding alat pencetak. Yang kelima, menggunakan talkum. Talkum ini digunakan sebagai glidan untuk meningkatkan sifat alir granul dari hopper ke tempat pencetakan tablet, sehingga massa keempat dapat terisi dengan jumlah yang seragam. Lalu selanjutnya menggunakan laktosa. Laktosa ini digunakan sebagai pengisi untuk membuat bobot tablet sesuai dengan bobot yang tercampur dalam formula, untuk menjaga kekerasan tablet dan menjaga sifat alir tablet tersebut. Yang terakhir, menggunakan etanol 95%. Etanol ini digunakan sebagai pembasah PVP, dan etanol juga dapat melarutkan parasetamol. Saya Eka Nurjana akan menjelaskan tentang perhitungan granulasi basah pada Formula 2. Pada perhitungan granulasi basah terdiri dari dua komponen, yaitu ada komponen fase dalam dan komponen fase luar. Komponen fase dalam berfungsi sebagai granulat dengan komposisi 92%, sedangkan komponen fase luar dengan komposisi 8%. Persentase di atas bukan patokan tetapi sesuai kebutuhan atau sesuai formula dari sang formulator. Perhitungan granulasi basah. Cara 1, komponen fase dalam yaitu komposisinya 92%, 92/100 dikali bobot tablet yaitu 250 mg, hasilnya 230 mg. Fase luar komposisinya 8%, yaitu 8/100 dikali bobot tablet 250 mg, hasilnya 20 mg. Perhitungan teoritis. Cara 1. Fase dalam terdiri dari parasetamol sebagai zat aktif dengan komposisi 100 mg, yaitu 100 mg dikali 1 tablet, hasilnya 100 mg. PVV sebagai pengikat, komposisinya 5%. 5/100 dikali bobot tabletnya 250 mg, hasilnya 12,5 mg. Amprotab sebagai penghancur dalam, komposisinya 10%, yaitu 10/100 dikali 250 mg, hasilnya 25 mg. Etanol 95% sebagai pelarut pengikat, dan laktosa sebagai pengisi, komposisinya 92%. Perhitungannya yaitu hasil dari jumlah 92% yaitu 230 mg dikurangi hasil parasetamol, PVP, dan amprotab. Jadi 230 mg dikurangi 100 mg ditambah 12,5 mg ditambah 25 mg,
hasilnya 92,5 mg. Total fase dalam yaitu 230 mg. Perhitungan fase dalam cara 2 komponen granulat. Paracetamol 100 mg dikali 1 tablet sama dengan 100 mg. PPP 5%. 5/92 dikali 230 mg dikali 230 mg karena pembaginya 92. Hasilnya yaitu 12,5 mg. Amprotap 10%, 10/92 dikali 230 mg hasilnya 25 mg. Laktosa 230 mg dikurangi hasil dari paracetamol 100 mg ditambah PPP 12,5 mg ditambah amprotap 25 mg. Hasilnya 92,5 mg. Total komponen granulat jika dijumlahkan hasilnya 230 mg. Perhitungan fase luar cara 1. Amprotap sebagai penghancur luar 5%, yaitu 5/100 dikali bobot tablet 250 mg, hasilnya 12,5 mg. Talak sebagai glidan 2%, yaitu 2/100 dikali 250 mg, hasilnya 5 mg. MG stearat sebagai lubrikan 1%, yaitu 1/100 dikali 250 mg, hasilnya 2,5 mg. Total fase luar yaitu 20 mg. Jika ditotalkan fase dalam dan fase luar yaitu 250 mg. Sekarang fase luar cara 2. Amprotap 5%, yaitu 5/92 dikali hasil dari 92% yaitu 230 mg, hasilnya 12,5 mg. Talak 2%, yaitu 2/92 dikali 230 mg, hasilnya 5 mg. MG stearat 1%, yaitu 1/92 dikali 230 mg, hasilnya 2,5 mg. Total fase luar 20 mg. Total fase dalam dan fase luarnya 250 mg. Perhitungan fase luar cara 3. Dibagi pembaginya per 8 dikali hasil dari jumlah 8%, yaitu 20 mg. Jadi amprotap 5%, yaitu 5/8 dikali 20 mg, hasilnya 12,5 mg. Talak 2%, yaitu 2/8 dikali 20 mg, yaitu 5 mg. MG stearat 1%, yaitu 1/8 dikali 20 mg, yaitu 2,5 mg. Jadi total fase luarnya yaitu 20 mg. Karena kita akan membuat 500 tablet, maka akan menghitung untuk 500 tablet. Yang pertama itu fase dalam yang terdiri dari paracetamol 100 mg dikali 500, hasilnya yaitu 50 mg atau 50 gram. PPP 12,5 mg dikali 500, hasilnya 6.250 mg atau 6,25 gram. Amprotap 25 mg dikali 500, hasilnya 12.500 mg atau 12,5 gram. Laktosa 92,5 mg dikali 500, yaitu 46.250 mg atau 46,5 gram. Fase luar yang terdiri dari amprotap 12,5 mg dikali 500, hasilnya
66.250 mg atau 6,25 gram. Talak 5 mg dikali 500 hasilnya 2.500 mg atau 2,5 gram. Mg stearat 2,5 mg dikali 500 hasilnya 1.250 mg atau 12,5 gram. Perhitungan sebenarnya diperoleh data percobaan pada saat praktikum. Massa granulat atau massa slag saat praktikum diperoleh 112 gram per 500 tablet, hasilnya 0,224 gram atau 224 mg per tabletnya. Jadi fase luar 8% terhadap tablet utuh, yaitu 8 per 100 dikali bobot tabletnya 250 mg, hasilnya 20 mg. Fase luar 8 per 92 terhadap fase dalam 8 per 92 dikali jumlah dari hasil 92%, yaitu 230 mg, hasilnya 20 mg. Fase luar 8% terhadap fase dalam, yaitu 8 per 100 dikali 230 mg, hasilnya 18,4 mg. Fase luar 8% terhadap massa slag, yaitu 8 per 100 dikali 224 mg, yaitu 17,92 mg. Fase luar 8 per 92 terhadap massa slag, yaitu 8 per 92 dikali 224 mg, hasilnya 19,47 mg. Pada penghancur luar 5%, 5 per 92 dikali massa slag, yaitu 224 mg, hasilnya 12,17 mg. Glidan 2%, yaitu 2 per 92 dikali 224 mg, hasilnya 4,87 mg. Lubrikan 1%, yaitu 1 per 92 dikali 224 mg, hasilnya 2,43 mg. Jadi total fase luar seluruhnya yaitu 19,47 mg. Pada slide selanjutnya yaitu perhitungan bahan. Fase dalam terdiri dari paracetamol, 1 tabletnya 100 mg, dan untuk 500 tabletnya yaitu 50 gram. Amprotab 1 tablet 25 mg, untuk 500 tabletnya yaitu 12,5 gram. PPP 12,5 mg, untuk 500 tabletnya yaitu 6,25 gram. Perhitungan etanol untuk PPP per 1 tablet, yaitu 5 dikali 0,0125, hasilnya 0,0625 ml. Sedangkan perhitungan untuk 500 tabletnya yaitu 0,0625 ml dikali 500 tablet, hasilnya 31,25 ml. Laktosa 1 tabletnya 92,5 mg, untuk 500 tablet yaitu 46,25 gram. Fase luar yaitu Mg stearat 1 tabletnya 2,43 mg, dan untuk 500 tabletnya yaitu 1,215 gram. Talak 1 tabletnya 4,87 mg, untuk 500 tabletnya yaitu 2,435 gram. Amprotab 1 tabletnya 12,17 mg, untuk 500 tabletnya yaitu 6,085 gram.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ismanul Ain. Pada kesempatan ini, saya akan menjelaskan tentang pembuatan tablet dengan cara granulasi basah. Pembuatan tablet dengan granulasi basah ada dua metode, yaitu metode kering dan metode basah. Perbedaan dari metode kering dan metode basah terletak pada penambahan pengikat pada masa granulasi. Untuk metode kering, pengikat dicampur dengan serbuk yang isinya zat aktif dan eksipien lain, lalu ditambahkan pelarut pengikat. Di sini kita menggunakan etanol sebagai pelarut pengikat. Kemudian, metode basah dibuat dengan larutan pengikat terlebih dahulu dengan cara melarutkan pengikat dalam pelarut, yaitu PVP dan etanol tadi. Lalu, larutan pengikat tersebut ditambahkan ke dalam campuran serbuk yang isinya zat aktif dan eksipien lain. Pada slide ini, kita akan membuat pelarut pengikat untuk granulasi metode basah. Pertama-tama kita menimbang PVP sebanyak 6,25 gram. Kemudian dilarutkan di dalam 31,25 ml etanol, lalu larutan diaduk sampai homogen. Dan jadilah larutan PVP. Selanjutnya dilakukan pembuatan granul. Masing-masing bahan yang dibutuhkan ditimbang terlebih dahulu, yaitu paracetamol sebanyak 50 gram, amprotab sebanyak 12,5 gram, PVP sebanyak 6,25 gram, magnesium stearat sebanyak 1,215 gram, dan talkum sebanyak 2,435 gram. Setelah itu, paracetamol, amprotab, dan laktosa dicampur sampai homogen. Kemudian ditambahkan larutan PVP tadi yang sudah dibuat sedikit demi sedikit sambil diaduk sampai terbentuk massa basah atau sampai massa dapat dikepal tapi dapat dipatahkan. Massa basah yang sudah terbentuk lalu diayak dengan ayakan mesh 10 atau 12 untuk tablet besar. Kemudian, granul basah dikeringkan dalam oven dengan suhu 60 derajat Celcius sampai kandungan lembab kurang dari 3% selama 15 menit. Setelah 15 menit dikeringkan, lalu dilakukan evaluasi yang pertama, yaitu evaluasi kadar kelembaban, hingga didapat kadar air kurang dari 3%. Granul yang sudah kering kemudian diajak kembali dengan ayakan mesh 14. Setelah itu, granul kering ditimbang untuk menghitung dan menimbang fasa luar. Dan dilakukan evaluasi selanjutnya, yaitu uji sifat alir, uji granulometri, dan uji bobot jenis. Selanjutnya, masuk ke proses pembuatan tablet. Fase luar yang terdiri dari penghancur luar, lubrikan, glidan, ditimbang berdasarkan hasil perhitungan fase luarnya, yaitu talkum sebanyak 2,435 gram, amprotab sebanyak 6,085 gram, dan magnesium stearat sebanyak 1,215 gram. Granul yang sudah memenuhi syarat dicampur dengan fase luar tadi, yaitu talk dan amprotab saja. Lalu diaduk selama 10 menit sampai homogen. Sisanya, magnesium stearat yang berfungsi sebagai lubrikan ditambahkan terakhir untuk mengurangi gesekan atau friksi yang terjadi antara permukaan tablet dengan dinding die selama proses pengempaan. Lalu diaduk selama 2 menit. Kemudian massa siap cetak ditabletasi dengan punch berdiameter 13 mm dengan bobot yang sudah ditentukan, yaitu 250 mg.
Massa tablet dimasukkan ke dalam hopper, kemudian dilakukan pencetakan tablet secara otomatis. Tablet yang sudah berhasil dicetak kemudian dikumpulkan untuk dievaluasi meliputi organoleptis, keseragaman ukuran, kekerasan, fleksibilitas dan friabilitas, keragaman bobot, dan waktu hancur. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, saya Zulfa Azmalah, NPM 160317123 akan menjelaskan tentang prosedur evaluasi granul yang terdiri dari kadar kelembaban, sifat alir, granulometri, dan bobot jenis. Baik, yang pertama adalah evaluasi kadar kelembaban. Menggunakan alat uji Muster Analytical Balance. Pada evaluasi ini dilakukan dengan cara menyiapkan cawan, kemudian sampel ditimbang sebanyak 5 gram, lalu diuji sesuai dengan protap alat uji. Setelah memenuhi persyaratan, maka massa serbuk lolos untuk proses selanjutnya. Pada evaluasi kadar kelembaban ini, massa serbuk dinyatakan lolos ketika kandungan airnya baik ada pada rentan 2-3%. Maka massa serbuk dapat diproses pada proses selanjutnya. Baik, yang kedua adalah uji sifat alir. Pada uji sifat alir ini dilakukan dengan alat flow tester. Dilakukan dengan cara alat flow tester ini disiapkan dan dipastikan bersih, kering, dan kondisi corongnya tertutup dengan alas kertas block. Kemudian disiapkan juga stopwatch untuk menghitung laju alir dan mistar untuk menghitung diameter dan tinggi ruahan serbuk yang terbentuk. Setelah itu, sampel ditimbang sebanyak 30 gram, kemudian buka penutup corong bersamaan dengan dilakukannya perhitungan waktu atau ditekannya stopwatch. Setelah seluruh sampel keluar, lalu dihentikan dan catat waktu laju alir. Diukur tinggi dan diameter ruahannya, lalu dihitung juga sudut baring dengan fungsi tangensial. Setelah memenuhi persyaratan, maka serbuk dinyatakan lolos untuk proses selanjutnya. Massa serbuk dinyatakan lolos adalah ketika laju alirnya 10 gram per detik atau 100 gram kurang lebih 10 detik. Sedangkan sudut baring yang baik itu adalah ketika 25-30 derajat sudut baring itu dinyatakan granul sangat mudah mengalir, kemudian pada rentang 30-30 derajat granul mudah mengalir, dan ketika sudut baringnya lebih dari 38 derajat itu granul dinyatakan kurang mengalir. Kemudian yang ketiga adalah evaluasi granulometri. Pada evaluasi ini dilakukan dengan menggunakan alat uji granulometer. Dilakukan dengan cara menyiapkan alat uji, kemudian dipastikan setiap pengayaknya sudah dalam kondisi bersih dan kering, lalu sampel ditimbang sebanyak 65 gram dan dilakukan pengujian terhadap protap. Sampel yang tertahan tiap ayakan ditimbang lalu dihitung, dibuat kurva distribusi normalnya dan melihat profil distribusi ukurannya. Setelah memenuhi persyaratan, maka serbuk lolos untuk proses selanjutnya. Kemudian yang keempat adalah uji bobot jenis. Pada uji ini dilakukan dengan menggunakan alat uji tapered density tester dengan cara sampel ditimbang sebanyak 100 gram, kemudian dilakukan pengujian sesuai protap. Pada uji bobot jenis ini terbagi kepada 3 BJ yang akan dihitung, yaitu terdiri dari BJ nyata. BJ nyata adalah BJ sebelum pemampatan, BJ mampat adalah BJ setelah pemampatan, dan BJ sejati, di mana BJ sejati ini adalah BJ sesungguhnya yang tidak termasuk pori dan rongga. Kadar pemampatan ini adalah persentase kemampatan granul setelah mengetukan dengan selisih antara volume granul per 750 kali.
Kemudian masuk kepada prosedur evaluasi tablet setelah evaluasi granul, di mana pada evaluasi tablet ini terdiri dari uji organoleptik, uji keseragaman ukuran, uji kekerasan, uji friabilitas dan fleksibilitas, uji keragaman bobot, dan uji waktu hancur. Baik, yang pertama pada evaluasi tablet ini adalah uji organoleptik. Pada uji organoleptik ini dilakukan dengan cara mengambil secara acak 20 tablet, kemudian tablet tersebut diamati karakter fisiknya seperti bau, bentuk, dan warnanya. Pada uji ini, jika diperlukan menggunakan kaca pembesar untuk melihat karakteristik setiap tablet. Kemudian dilanjutkan uji evaluasi tablet yang kedua adalah uji keseragaman ukuran. Dilakukan dengan cara mengambil secara acak 20 tablet, kemudian diukur diameternya dan tebal tabletnya menggunakan mikrometer, scale, atau jangka sorong. Baik, kemudian yang ketiga pada uji evaluasi tablet ini adalah uji kekerasan. Menggunakan alat uji hardness tester, dilakukan dengan cara mengambil secara acak 20 tablet, lalu dilakukan uji sesuai protap, dan diamati, kemudian dicatat nilai kekerasan masing-masing tabletnya, lalu ditentukan kekerasan rata-ratanya, dan standar deviasinya. Kemudian yang keempat adalah uji friabilitas dan fleksibilitas menggunakan alat uji friability abrasion tester. Dilakukan dengan cara mengambil secara acak 20 tablet, bobotnya lebih dari 250 mg masing-masing drum, ditimbang bobot seluruh tablet sebelum diuji, kemudian dimasukkan ke dalam masing-masing drum sesuai protap. Tablet kemudian dikeluarkan dari masing-masing drum dan dibersihkan satu persatu. Seluruh tablet ditimbang setelah pengujian. Kemudian yang kelima adalah uji keragaman bobot. Menggunakan alat uji analytical balance, dilakukan dengan cara mengambil secara acak 30 tablet dan ditimbang satu persatu, ditentukan nilai rata-ratanya dan standar deviasinya. Kemudian yang keenam adalah uji waktu hancur. Pada uji ini dilakukan dengan menggunakan alat densitegrator tester, dilakukan dengan cara bejana yang sudah terisi media pelarut, kemudian tabung tempat sampel yang sudah dalam kondisi bersih, kering, dan terangkat di atas permukaan pelarut, kemudian bejana tersebut diisi dengan HCl 0,1 N dengan volume kedudukan tertinggi dan pada suhu 36 sampai 38 derajat Celcius. Diambil secara acak 6 tablet, satu persatu dimasukkan ke dalam masing-masing tabung. Kemudian pengujian dilakukan sesuai protap alat uji. Kemudian waktu hancur dicatat sejak pertama alat diaktifkan hingga tidak ada tablet yang tertinggal di atas kasa. Kemudian ditentukan waktu hancur tabletnya. Bismillahirrahmanirrahim. Saya Majis Aulia Rahman. Pada bagian ini kita akan membahas terkait data pengamatan. Dari data pengamatan ini ada hasil evaluasi dan pembahasan. Hasil evaluasi pun dibagi lagi menjadi dua, yaitu evaluasi granul dan juga evaluasi tablet. Berikut adalah rinciannya. Dari data pengamatan evaluasi granul, ada 4 uji yang dilakukan sehingga diperoleh datanya, yaitu kadar kelembaban, yang kedua sifat alir, yang ketiga granulometri, dan yang keempat adalah bobot jenis. Pertama, kadar kelembaban. Setelah melakukan prosedur yang telah dijelaskan sebelumnya dan melakukan pengujian menggunakan alat yaitu moisture analytical balance, kita dapat melihat dengan membandingkannya dari penafsiran hasil, yaitu kadar air yang baik untuk uji kelembaban adalah 2-3%, sedangkan hasil yang kita dapat setelah melaksanakan uji yaitu kadar air yang didapat adalah 3,10%. Hal tersebut sehingga bisa dijelaskan bahwa Formula 2 tidak memenuhi persyaratan uji kelembaban karena kandungan air tidak memenuhi rentang 2-3%, yaitu hasilnya melebihinya yaitu 3,10%. Yang kedua adalah sifat alir, yaitu untuk uji sifat alir kita menggunakan metode corong dan juga alat yang digunakannya adalah alat uji fluid tester, stopwatch, dan ministar. Pada data yang didapat kita mendapatkan untuk Formula 2 adalah tingginya 2,8, diameternya 10,4, jari-jarinya 5,2,
bobotnya 30 gram, dan waktunya adalah 1,2. Yang kita lihat dari data ini adalah sudut baring dan juga kecepatan laju alirnya. Sedangkan untuk penafsirannya bisa dilihat bahwa sudut baring yang bagus adalah dari sudut baring 25 derajat sampai 30 derajat, granulnya akan sangat mudah mengalir. Sedangkan untuk sudut baring 30 derajat sampai 38 derajat, granulnya mudah mengalir. Dan untuk sudut baring yang melebihi dari 38 derajat, granulnya kurang mengalir. Sedangkan data yang kita dapat untuk sudut baring kita dari Formula 2 adalah 28,28 derajat. Sehingga bisa dikatakan bahwa sudut baring kita akan menghasilkan granul yang sangat mudah mengalir. Sedangkan untuk laju alirnya adalah 25 gram per second dari menghitung dari hasil bobot dibagi waktu. Nah, sehingga dapat kita simpulkan bahwa Formula 2 ini memenuhi persyaratan uji sifat alir karena lebih dari 10 gram per second. Sedangkan untuk sudut baringnya Formula 2 memiliki granul yang sangat mudah mengalir karena memiliki sudut baring di antara 25 sampai 30 derajat, yaitu 28,28 derajat. Uji yang ketiga adalah granulometri. Pada granulometri ini atau dilakukan uji distribusi ukuran partikel. Granulometri sendiri adalah analisis ukuran dan repartisi atau penyebaran atau distribusi ukuran-ukuran granul. Dalam melakukan analisis granulometri ini digunakan susunan pengayak dengan berbagai ukuran, dari mesh terbesar diletakkan paling atas dan di bawahnya semakin kecil. Ukuran granul yang sebaiknya adalah seragam sehingga dapat menjamin aliran granul dan juga keseragaman kandungan granul. Untuk alat yang digunakan adalah metode pengayakan atau mesh granulometer. Sedangkan prosedurnya sesuai dengan prosedur yang telah dijelaskan sebelumnya. Nah, dari situ kita mendapatkan dari Formula 2 ini data sebagai berikut. Dengan penafsiran hasil bahwa harus lebih dari sama dengan 40% pada mesh 3-4, sehingga berarti ukuran partikelnya baik. Sedangkan harus lebih dari sama dengan 40% pada mesh 6, sehingga dikatakan berarti granulasinya tidak baik. Jika kita lihat dari data yang kita dapat menyimpulkan bahwa Formula 2 tidak memenuhi persyaratan granulometri karena tidak ada pada ayakan 3-4 yang kadarnya lebih dari sama dengan 40%. Yang keempat adalah bobot jenis. Data ini diperoleh dari uji bobot jenis atau bisa disebut uji densitas. Nah, yang dilihat itu adalah volume dan kerapatan serbuknya juga, yang ditentukan dari ukuran dan bentuk partikelnya. Ukuran partikel dan kerapatan serbuk berpengaruh terhadap kemampatan dan kompresibilitas serbuk atau granul. Peralatan yang digunakan untuk uji densitas atau bobot jenis ini yaitu metode USP 1 dengan 500 ketukan, yang digunakan tapered density tester. Sesuai dengan prosedur yang telah dikerjakan, didapatkan hasil dari bobot jenis nyata yaitu pada Formula 2 dengan bobot 30 gram, lalu volume 82 mili, dan bobot jenisnya 0,366 gram per mili. Lalu bobot jenis mampat. Dari Formula 2 ini didapat dalam 500 ketukan, bobot granulnya adalah 30 gram, lalu volume granul pada 500 ketukannya adalah 72 mili, dan bobot jenis yang didapatkan adalah 0,417 gram per mili. Lalu pada ketukan 750 kali, bobot granulnya didapat 30 gram, dan volumenya didapat 70 mili, dan bobot jenisnya didapat 0,429 gram per mili. Bobot jenis sejati. Pada bobot jenis sejati ini didapat data dari Formula 2 yaitu pada bobot piknometer kosong didapatkan bobot sebesar 19,79 gram. Lalu pada bobot piknometer ditambah 1 gram granul didapat bobot dengan 22,72 gram, dan pada bobot piknometer ditambah 1 granul ditambah cairan pendispersi didapatkan bobot yaitu 22,12 gram, sedangkan pada bobot piknometer ditambah cairan pendispersi didapatkan total yaitu 29,33 gram. Lalu setelah dihitung bobot jenis sejati
dengan rumus yaitu B-A dibagi B plus D dikurangi A plus C dikali bobot jenis cairan pendispersi, didapatkan hasil bobot jenis sejati yaitu 0,246 gram per mili. Kadar pemampatan. Pada data pengamat yang diperoleh dari Formula 2, didapatkan dari 500 kali ketukan, volume granul tanpa pemampatannya adalah 82 mili, sedangkan volume granul pada 500 kali ketukan adalah 72 mili, sedangkan pada 750 kali ketukan, volume granul tanpa pemampatan yang diperoleh adalah 82 mili, dan volume granul pada 750 kali ketukannya adalah 70 mili. Dengan menghitung dari rumus kadar pemampatan yaitu volume granul sebelum dimanfaatkan dikurangi dari volume granul setelah diketuk beberapa kali dibagi volume granul sebelum dimanfaatkan dikali 100 kali diperoleh pada 500 kali pemampatan. Data yang didapat adalah 12,195%, sedangkan pada 750 kali ketukan kadar pemampatan yang didapat adalah 14,634%. Jika dilihat dari penafsiran hasil, granul yang memenuhi persyaratan jika kadar pemampatannya kurang dari sampai dengan 20%, sehingga kita dapat menyimpulkan bila mana kadar pemampatan dari 500 kali ketukan dan 750 kali ketukan keduanya itu kurang dari 20%, sehingga Formula 2 dikatakan memenuhi persyaratan kadar pemampatan. Lalu setelah itu angka Hausner. Formula yang didapat dari Formula 2 diperoleh yaitu BJ sebelum pemampatannya itu 0,37 gram per mili. Lalu BJ setelah BJ pemampatan 750 kali ketukan adalah 0,43 gram per mili. Sehingga jika kita hitung angka Hausnernya dengan rumus Hausner sama dengan BJ 750 kali ketukan dibagi BJ sebelum dimanfaatkan diperoleh hasil yaitu 1,162, dan jika kita lihat dari penafsiran hasilnya, granul yang memenuhi persyaratan jika angka Hausnernya mendekati 1, dan bisa disimpulkan bahwa Formula 2 memenuhi persyaratan angka Hausner karena Formula 2 ini H2-nya mendekati 1 yaitu 1,162. Lalu yang terakhir yaitu dari evaluasi granul adalah persen kompresibilitas. Data yang didapat di Formula 2 didapatkan yaitu BJ mampatnya 0,43, BJ nyatanya 0,366, sehingga kita dapat menghitung persen kompresibilitasnya dengan cara BJ mampat dikurangi BJ nyata dibagi BJ mampat dikali 100%, sehingga didapatkan hasil yaitu 14,88%. Jika kita lihat dari penafsiran hasil, BJ nyata persen kompresibilitasnya ini ada di rentang antara 11-15%, yang bisa dikatakan bahwa keterangannya itu bersifat baik, sehingga dapat disimpulkan Formula 2 ini sifat alirnya baik karena nilai persen K-nya di antara 11-15%. Selanjutnya, saya Sandra akan menjelaskan tentang evaluasi tablet. Evaluasi tablet yang dilakukan yaitu 1. Uji organoleptik, 2. Uji keseragaman ukuran, 3. Uji kekerasan, 4. Uji friabilitas dan fleksibilitas, 5. Uji keragaman bobot, dan 6. Uji waktu hancur. Yang pertama yaitu uji organoleptik. Penafsiran hasilnya berdasarkan pemerian dari masing-masing zat, baik dari zat aktif maupun eksipien, memiliki warna putih dan tidak berbau, serta pada saat pencetakan tablet menggunakan punch berbentuk bulat, maka hasil organoleptiknya harus memiliki warna putih, tidak berbau, dan berbentuk bulat. Dari hasil evaluasi yang dilakukan pada 20 tablet yang diambil secara acak, menunjukkan bahwa tablet memiliki bentuk bulat, warna putih, dan tidak berbau seluruhnya. Maka Formula 2 dari uji organoleptis memenuhi persyaratan.
Yang kedua yaitu uji keseragaman ukuran. Penafsiran hasilnya, diameter tablet tidak lebih dari 3 kali dan tidak kurang dari 1/1/3 tebal tablet. Dari hasil evaluasi ke-20 tablet yang diambil secara acak, memiliki rata-rata diameter 0,83 dan memiliki rata-rata tebal 0,515. Berdasarkan dari perhitungan 3 kali tebal tablet, memiliki hasil 1,545 dan 1/1/3 atau 4/3 dari tebal tablet yaitu 0,687, sehingga diameter tablet 0,83 lebih besar dari 0,687 dan lebih kecil dari 1,545. Maka rata-rata diameter tablet 0,814 berada pada rentang 0,687 sampai 1,545. Maka formula 2 memiliki diameter yang berada pada rentang, maka memenuhi persyaratan uji keseragaman ukuran. Ketiga yaitu uji kekerasan. Uji kekerasan memiliki penafsiran hasil untuk tablet kecil yang memiliki bobot sampai 300 mg, kekerasannya harus berada pada rentang 4-7 kg per cm persegi. Sedangkan untuk tablet besar yang memiliki bobot 400 sampai 700 mg harus memiliki kekerasan pada rentang 7 sampai 12 kg per cm persegi. Karena tablet yang dicetak memiliki bobot 250 mg, maka yang digunakan yaitu penafsiran untuk tablet kecil, yaitu kekerasannya berada pada rentang 4 sampai 7 kg per cm persegi. Berdasarkan hasil evaluasi yang dilakukan pada 20 tablet yang diambil secara acak, memiliki rata-rata nilai kekerasan yaitu 5,977 kg per cm persegi, yang berarti nilai tersebut masuk ke dalam rentang kekerasan untuk tablet kecil yaitu 4-7 kg per cm persegi. Maka formula 2 memenuhi persyaratan nilai uji kekerasan karena nilainya berada di antara 4-7 kg per cm persegi. Keempat, uji fleksibilitas dan friabilitas. Fleksibilitas yaitu parameter untuk menguji ketahanan tablet jika tablet mengalami gesekan antar tablet. Sedangkan friabilitas yaitu parameter untuk menguji ketahanan tablet bila dijatuhkan pada suatu ketinggian tertentu. Baik fleksibilitas maupun friabilitas yaitu nilai persentase dari perbandingan bobot yang hilang dibandingkan dengan bobot awal. Pada tabel terdapat angka A gram dan B dalam gram. Angka A ini menunjukkan bobot awal tablet sebelum pengujian, sedangkan angka B menunjukkan bobot tablet setelah pengujian. Dari hasil perhitungan data hasil evaluasi menunjukkan nilai fleksibilitasnya 0,286%, sedangkan nilai friabilitasnya 0,34%. Penafsiran hasil untuk uji fleksibilitas dan friabilitas, bobot yang hilang setelah pengujian tidak lebih dari 1%. Maka formula 2 memenuhi persyaratan karena bobot yang hilang dari fleksibilitas maupun friabilitas tidak lebih dari 1%. Yang kelima yaitu uji keragaman bobot. Penafsiran hasil dari uji keragaman bobot yaitu tidak boleh ada dua tablet yang masing-masing menyimpang lebih besar dari harga yang ditetapkan pada kolom A dari bobot rata-rata, dan tidak boleh ada satu tablet pun yang menyimpang dari harga kolom B. Berdasarkan hasil evaluasi pada 30 tablet yang diambil secara acak, bobot rata-rata dari 30 tablet tersebut adalah 262,6 mg. Setelah dilakukan perhitungan pada kolom A dan kolom B,
didapatkan range pada kolom A yaitu 242,905 mg sampai 282,295 mg. Sedangkan range pada kolom B yaitu 223,21 mg sampai 301,99 mg. Hasil dari penyocokan bobot range A dan range B, Formula 2 ini tidak memenuhi persyaratan uji keragaman bobot. Karena dari 30 tablet uji pada Formula 2, ada lebih dari 2 bobot tablet yang menyimpang dari range kolom A, yaitu tablet ke-20 sampai ke tablet yang ke-27. Berikut adalah detail perhitungan keragaman bobot dari kolom A dan kolom B. Bobot tablet yang diuji yaitu 250 mg, sedangkan bobot rata-rata dari 30 tablet yaitu 262,6 mg. Berarti batas penyimpangan rata-rata pada kolom A-nya yaitu 7,5%, sedangkan batas penyimpangan rata-rata kolom B-nya yaitu 15%. 7,5% dari bobot rata-ratanya yaitu 19,695 mg. Kemudian ditentukan batas atas dan batas bawahnya. Batas atas yaitu bobot rata-rata ditambah 19,695 mg yaitu 282,295 mg. Kemudian batas bawahnya yaitu bobot rata-rata dikurangi nilai 19,695 mg yaitu 242,905 mg. Maka range pada kolom A yaitu 242,905 mg sampai 282,295 mg. Kemudian perhitungan pada kolom B, 15% dari bobot rata-ratanya yaitu 39,39 mg. Kemudian batas atasnya bobot rata-rata ditambah 39,39 mg yaitu 301,99 mg, dan batas bawahnya bobot rata-rata dikurangi 39,39 mg. Maka didapat batas bawah 223,21 mg. Jadi range pada kolom B yaitu 223,21 mg sampai 301,99 mg. Yang terakhir yaitu uji waktu hancur. Penafsiran hasilnya yaitu waktu yang diperlukan untuk menghancurkan ke-6 tablet tidak lebih dari 15 menit untuk tablet yang tidak bersalut atau sesuai dengan waktu yang ditentukan pada monografi. Bila 1 tablet atau 2 tablet tidak hancur sempurna, ulangi pengujian dengan 12 tablet lainnya. Tidak kurang 16 dari 18 tablet yang diuji harus hancur sempurna. Berdasarkan hasil evaluasi dari 6 tablet, terdapat 1 tablet yang waktu hancurnya lebih dari 15 menit. Maka diperlukan pengujian pada 12 tablet lainnya. Setelah dilakukan pengujian waktu hancur yang kedua, ke-12 tablet ini tidak ada yang waktu hancurnya melebihi dari 15 menit. Dengan kata lain, tidak kurang 16 dari 18 tablet hancur sempurna. Maka Formula 2 ini memenuhi persyaratan karena setelah pengujian yang kedua, waktu hancurnya tidak lebih dari 15 menit, yaitu tidak kurang dari 16 dari 18 tablet hancur sempurna. Saya Laila Afifah AB dari kelompok D1 akan menyebutkan kesimpulan dari praktikum granulasi basah yang kami ambil yaitu Formula 2. Jadi kesimpulannya adalah hasil evaluasi granul yang memenuhi persyaratan yaitu uji sifat alir, bobot jenis. Bobot jenisnya itu meliputi kadar pemampatan, angka Hausner, dan persen kompresibilitas.
Hasil evaluasi granul yang tidak memenuhi persyaratan yaitu uji kelembaban dan granulometri. Hasil evaluasi tablet yang memenuhi persyaratan yaitu uji organoleptik, keseragaman ukuran, uji kekerasan, uji friabilitas dan fleksibilitas, uji keragaman bobot serta uji waktu hancur. Menurut kami, Formula 2 ini memiliki mutu yang baik karena berdasarkan hasil evaluasi telah memenuhi persyaratan. Hanya ada beberapa evaluasi yang tidak memenuhi persyaratan, namun lebih cenderung memenuhi persyaratan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian materi yang bisa disampaikan oleh kelompok D1. Mohon maaf bila banyak kesalahan atau kekurangan dalam penyampaian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.